Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah subhanahu wa ta'ala. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وتسأل التعليم والتذكر والتذكير النحو والاتباع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع مرضات الله وقربه وصحبه سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. أما بعد، من الحاضرين حاضرات muslimin muslimat yang saya hormati, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para asatid, para habaib yang saya cintai, yang saya hormati wabil khusus bersama kita Al-Habib Muhammad Ma'bud, kita juga ada Muhammad Saleh, kita juga Kiai Misbah, kita juga Ustaz Junaidi, Ustaz Dasmuri, Ustaz Muslimin, Ustaz Subki, Haji Subki, dan para asatid yang lainnya. Begitu juga Ustaz Khairuddin, Masya Allah, lama tidak pernah kelihatan sama beliau. Dia termasuk yang ngajar anak ketika anak masih kecil. Dia termasuk yang ngajar anak alif, ba, ta, ta. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan semuanya diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat keberkahannya dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang insya Allah dipenuhi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon, kita berdoa, meminta kepada Allah tidak pulang daripada majlis ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadah kita dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijadikan hamba-hamba dicinta oleh Allah, hamba-hamba dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini pondok namanya. Oh, mudah-mudahan santriwati atau santri, para pelajar, adik-adik kita yang menuntut ilmu, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ilmu yang bermanfaat, diberi ilmu yang barokah, sehingga memberi keselamatan di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kalau melihat satu pendidikan yang didasari dengan agama, merasa hati kecil ini ikut senang, karena benteng akhir daripada manusia kalau ingin selamat dunia sampai akhirat, tatkala dia masih mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di tempat yang jauh ini sudah kurang lebih 17 tahun anak nggak kesini, akhirnya nyampe sini lagi. Alhamdulillah, ada tempat-tempat belajar seperti ini, hati kecil sangat gembira sekali, menandakan insya Allah ada pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adik-adik yang belajar, maulah laki perempuan. Alhamdulillah. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kita mau bahas masalah yang pertama, masalah tentang anak. Anak itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, sabda Nabi sallallahu alaihi. Kalian semua mempunyai tanggung jawab masing-masing dan kelak akan dipertanyakan tentang tanggung jawab tersebut. Termasuk tanggung jawab yang kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu anak. Anak adalah satu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibarat amanat dititipi oleh orang. Amanat barang tersebut harus kita jaga, harus kita rawat, dan seterusnya dan seterusnya. Tatkala anak tersebut atau titipan tersebut kita tidak jaga, kita tidak rawat, atau bahkan kita telecor dalam menjaganya, sembrono, bahkan sampai rusak, naudzubillah min. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Tolak ukur manusia dikatakan sukses atau tidak sukses itu dari mana? Secara zahir,
Kalau secara batin dilihat dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara zahir, pada umumnya, secara fisik, secara zahir, orang dikatakan orang itu sukses atau tidak sukses tatkala dia sukses mendidik seorang anak. Tatkala anaknya dia berbakti kepada orang tuanya, berarti dia adalah orang yang sukses dunia hingga akhirat. Sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, walaupun dia jabatnya tinggi, walaupun dia hartanya banyak, walaupun kalau perlu presiden sekalipun, cuman kalau punya anak durhaka, sia-sia yang dia punya. Menyesal dunia sampai akhirat. Tolak ukur kalau ingin tahu dia sukses atau tidak sukses, bagaimana cara dia mendidik anak, bagaimana anak bakti kepada orang tua. Kalau anak sudah bakti kepada orang tua, berarti walaupun dia hidup sederhana atau katakan hidupnya pas-pasan, tidak punya apa-apa, akan tapi kalau dia sukses mendidik anak, anaknya bakti kapanpun diminta tolong datang kepada orang tua, dia tergolong daripada orang yang sukses dunia hingga akhirat. Cuman sebaliknya, tatkala dia mempunyai segala hal, apapun dia punya, jabatan dia punya, harta dia punya, apapun, cuman tatkala anaknya durhaka kepada dia, itu semua sia-sia, tidak ada artinya, tidak ada nilai. Walaupun dia punya murid yang banyak, walaupun dia punya umat yang banyak, walaupun dia punya pengikut yang banyak, tolak ukurnya cuma satu, tatkala berhasil jadi anak, berarti dia termasuk orang yang berhasil dunia sampai akhir. Hadirin rahimakumullah, anak itu pemberian dari Allah, bisa merupakan nikmat dari Allah, cuma juga bisa jadi balak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang lucu, yang kita sayang, yang kita cintai, mulai dari kecil kita asuh, kita didik, kita pelihara dan seterusnya, itu bisa jadi nikmat atau itu bisa jadi nikmat balak dari Allah Subhanahu. Itu bisa jadi nikmat dunia sebelum akhirat, atau kebalikannya itu bisa jadi balak dunia sebelum akhirat. Yang paling pentingnya, intinya seseorang itu berhasil didik anak. Tatkala sukses didik anak, ya maka sukses dunia sampai akhirat. Dalam sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, "Ma manaha walidun waladahu afdal min adabin hasan." Tidak ada pemberian seorang orang tua kepada anaknya yang lebih afdal daripada adab pendidikan yang baik, adab yang baik, budi pekerti yang baik. Kalau orang tua memberi anak harta bisa habis, Pak. Kalau orang tua memberi uang bisa habis. Kalau orang memberi rumah bisa dijual dan seterusnya dan seterusnya. Cuman kalau orang tua sudah bisa memberi anak adab yang bagus, pendidikan yang bagus, suri tauladan yang bagus, itu paling afdal-afdalnya pemberian seorang tua kepada anak. Tidak akan sirna sepanjang masa, bahkan orang tua akan dikenang tatkala dia sudah meninggal, dia diketahui dari anak turunnya. Oh fulan anaknya fulan karena dia orang istiqomah. Oh fulan anaknya fulan karena pendidikannya bagus. Oh fulan anaknya fulan karena akhlaknya bagus. Diketahui daripada anak. Kapan itu? Tatkala seorang orang tua berhasil mendidik, memberi motivasi, adab, budi pekerti yang bagus kepada seorang anak. Anak adalah satu-satunya harapan orang tua selama dia hidup di dunia, bahkan sepeninggal dia, tatkala dia sudah meninggal masuk ke alam barzah, ke alam kubur, satu-satunya harapan yang ditunggu oleh orang tua bukan dari tetangga, bukan dari sahabat, bukan dari teman atau yang lain-lainnya. Yang ditunggu adalah kiriman doa dari seorang anak. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita persiapkan anak-anak kita untuk berbakti kepada orang tua? Sudahkah kita persiapkan anak-anak kita untuk mendoakan kita? Na'udzubillah min. Jangan-jangan kita meninggal, anak kita lupa sama kita. Jangan-jangan kita cuma fokus sama pelajaran-pelajaran duniawi. Kita perhatian sama pelajaran-pelajaran duniawi, sehingga kita lupa sama anak kita tentang pelajaran agama anak kita. Sehingga kita lupa tentang bacaan Quran didik daripada anak kita. Kita tidak pernah tanya, wahai anak, sudah bisa baca Al-Quran surat apa yang sudah hafal? Wahai anakku, sudah hafalkah kau surat Yasin? Kelak nanti abah kalau meninggal bacakan surat Yasinnya tiap malam. Sudahkah kita berwasiat seperti itu kepada anak kita? Atau yang kita cuma tanyakan, kamu sekarang sudah bisa apa? Sudah hebat bahas masalah apa?
atau sudah bisa cari kerjaan, atau bisa cari uang, yang ditanya dunia, 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 dunia. Padahal sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Yang kita akan tinggalkan bekal kita mendidik anak. Cara mendidik anak menjadi anak soleh-solehat itu banyak caranya, Pak, Bu. Kalau ingin punya anak soleh-solehat itu banyak caranya. Para ulama mengarang beberapa kitab daripada cara supaya kita mempunyai anak soleh-solehat. Yang paling inti saya mau sebutkan oleh-oleh dalam pertemuan ini 3. Kalau sampean lakukan 3 hal ini, atau sampean semua lakukan daripada yang di kitab tadi itu, insya Allah anak kita menjadi anak yang solehat. Cuman minimal yang paling mudah itu, yang paling inti 3 hal. Kalau ingin punya anak solehat, kalau ingin punya anak yang berbakti kepada orang tua, 3 hal ini sampean pegang. Insya Allah anaknya jadi anak yang solehat, berbakti kepada orang tua. Yang pertama, kalau ingin punya anak solehat, yang pertama, kasih contoh anak yang baik. Jangan sekali-kali memberi contoh anak perbuatan jelek. Karena anak itu di mana-mana buah jatuh tidak jauh dari pohon. Bisa dimengerti? Kalau ada pohon mangga, buahnya pasti akan jatuh di sekitar. Kalau kita mau jadi mempunyai anak yang baik, kita sebagai orang tua perbaiki diri kita supaya dicontoh oleh anak kita. Saya kasih ilustrasi lebih gampang, saya kasih ilustrasi lebih mudah. Contoh lebih mudah. Ini pohon apa namanya? Pohon pisang ya. Pohon pisang kalau sampean tanam, nanti keluarnya buah apa? Buah pisang. Kira-kira sampean nanam pohon pisang, cuman sampean pengen keluar apel. Keluar nggak itu buah apel dari pohon pisang? Sampean tunggu sampai 1000 tahun nggak bakal keluar pohon apel. Nggak bakal keluar buah, karena yang sampean tandur adalah pohon pisang. Kalau pengen buah apel, tanam pohon apel. Kalau pengen buah pisang, tanam pohon pisang. Enggak, saya mau tanam buah pohon pisang, cuman saya mau buahnya apel. Mustahil. Ceritanya mustahil. Walaupun anak beli pupuk ini buat pohon apel, cuman pohonnya pisang. Pupuknya yang dipakai pohon apel. Jangankan lagi pupuknya, pabriknya sampai bawa ke sini nggak bakal keluar buah apel. Yang akan keluar buah pisang. Karena benihnya dari pisang. Bisa dipaham? Kita kalau pengen punya benih-benih yang baik, ingin punya anak-anak yang baik, kita kasih contoh kepada anak-anak supaya mencontoh kepada orang tua. Kalau kita sebagai orang tua pisang, mustahil mengharap anak jadi apel. Kalau kita sebagai orang tua apel, mustahil mengharap anak jadi pisang. Yang banyak terjadi fenomena di akhir zaman, yang paling banyak yang miris, mengenaskan sekali, orang tua cuma pandai menyuruh anak, cuma tidak bisa mencontohkan kepada anak. Anak diperintah, ayo ngaji, ayo ke madrasah, ayo sholat ke musola. Anaknya dipukul, suruh ngaji, suruh sholat di masjid, suruh sholat. Bapaknya kemana? Warung, nongkrong di warung. Bapaknya kadang nanti kemana, alamnya lain juga. Anaknya disuruh ke masjid, anaknya disuruh sholat, anaknya disuruh ngaji. Tidak bisa seperti itu caranya. Anak itu akan contoh orang tua. Makanya ada makalah mengatakan, asal mengatakan, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa tubuh itu lebih mengena dari cuma bahasa ucapan. Sampean tanpa perlu nyuruh, sampean tanpa perlu mukul, bahkan sampean sholat tiap hari di depan anak, 1000% anak bakal niru di belakang sampean sholat. Dengan sendirinya anak bawa sajadah sholat di belakang sampean. Sampean tidak usah pukul anak untuk ngaji, sampean tidak usah suruh anak untuk ngaji, sampean buka Quran sendiri. Anak samping sampean akan ikut ngaji dengan sendiri. Itu hukum alam, Pak. Kalau kita ingin punya anak pandai ngaji, kita harus ngaji sebagai orang tua. Kalau kita ingin punya anak ahli sholat, kita sebagai orang tua harus menentukan kita ahli sholat di depan anak kita supaya dicontoh sama anak kita. Mustahil, 1000 kali mustahil. Kalau kita ingin anak kita ibadah, cuman kita sebagai orang tua tidak bisa memberi contoh kepada hati kecil anak itu berontak, Pak. Hati kecilnya pasti berontak. Apalagi anak itu bersih. Kullu maulidin yuladu 'alal fitrah.
Tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Tahu kertas ya? Kertas unyu yang kosong. Kertas kosong. Tinggal orang tua mau gambar apa? Mau gambar pasar jadi pasar. Mau gambar Quran jadi Quran. Mau gambar masjid jadi masjid. Mau gambar kitab jadi kitab. Mau gambar uang jadi uang. Mau gambar gunung jadi gunung. Tergantung orang tua mau gambar apa di anak. Kita sebagai orang tua yang sudah mempunyai anak, wajib buat kita untuk memberikan contoh suri tauladan yang bagus kepada anak. Kalaupun kita sadar diri, kita orang tua banyak salah, kita orang tua banyak kurang, sebisa mungkin jangan lakukan kesalahan di depan anak, supaya tidak dicontoh oleh anak. Sebisa mungkin kalau kita keliru, salah, atau ada kekurangan, jangan melakukan di depan anak, supaya tidak dicontoh oleh anak. Yang paling banyak sekarang apa? Yang paling banyak contoh sekarang paling banyak apa? Hah? Gepeng, iya. Setan. Setan gepeng HP. Atau yang lainnya lagi. Ngerokok. Mau ngerokok? Anak disuruh anak beli rokok. Belikan rokok ke warung. Cuman anak jangan ngerokok kamu ya. Bapaknya nyuruh anak beli rokok. Belikan rokok ini. Cuman anaknya diancam. Awas kalau kamu ngerokok. 1000% gak ngerokok depan sampean, di belakang sampean pasti ngerokok. Pasti itu. Berontak. Hati nurani anak berontak. Mana ada cerita orang tua nunjukin seperti itu. Kalau sampean pingin anak gak ngerokok, jangan ngerokok. Selesai. Tanpa harus marah, tanpa harus mukul. Bagaimana sekarang ngasih uang suruh beli rokok? Anak gak beli rokok. Ini lah seperti lawak. Gak bisa seperti itu. Ya ayyuhal mu'allimu ghairahu. Halla li nafsika kanat at-ta'lim. Ibda' bi nafsika fanhaha an ghayyiha. Fa'idhan tahaddihi fa'anta hakim. Tasifud dawa'a li bisaqam wa lidana. Kaima tasihhu wa anta sakim. La tanha an khuluqin wa ta'atiyah mislahu. Arun 'alaika idza fa'alta 'adhim. Ya ayyuhal mu'allimu ghairahu halla li nafsika kanat at-ta'lim. Wahai orang yang mengajari, wahai orang tua yang punya anak, yang mau mendidik anak, halla li nafsika kanat at-ta'lim. Alangkah indah kalau pelajaran yang kau katakan kepada anakmu itu pelajaran untuk dirimu sendiri. Ibda' bi nafsika, mulai dari dirimu. Fanha an ghayyiha. Fa'idhan tahaddi fa anta hakim. Kalau kau mulai dari dirimu berarti kau bijaksana. Tasifid dawa'a li bisaqami wa didona kama tasihhu wa anta hakim. Dikasih contoh. Sampean ada orang sakit gigi, tahu sakit gigi sampean? Giginya bentul besar, mulutnya. Sakit gigi. Temannya satu juga sakit gigi. Cuman yang satu bawa obat. Ini obat sakit gigi paling mujarab. Dikasih ini, saya kasih. Padahal yang ngomong itu bengkak juga. Gini. Kira-kira percaya nggak yang nerima obat ini? Kau sendiri sakit gigi, mau ngasih anak obat gigi. Sembuhkan dulu penyakitmu, baru kau percaya kalau itu obatnya mujarab. Mana ada ceritanya orang bendul juga, pipinya, mulutnya sakit juga, terus ngasih orang ini obat sakit gigi yang paling mujarab. Sembuhkan dulu penyakitmu, baru nanti ngasih tahu sama orang yang lain bahwasanya ini obatnya mujarab. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'adhimu. Jangan kamu mencegah dari sesuatu perkara, akan tapi kamu melakukan dari perkara tersebut menjadi contoh yang tidak bagus kepada anak. Kalau ingin punya anak yang soleh solehat, yang pertama, kita sebagai orang tua, kita menjadi budi pekerti yang baik, suri tauladan yang baik kepada anak, supaya dicontoh perbuatan-perbuatan yang baik dari kita sebagai orang tua. Kalaupun kita punya salah, punya kekurangan, sebisa mungkin menghindar dari penglihatan anak supaya tidak dicontoh oleh anak. Itu yang pertama. Kalau ingin punya anak soleh. Yang kedua, kalau ingin punya anak soleh solehat, apa itu? Yang kedua, kalau ingin punya anak soleh solehat, ini yang tiga ini oleh-oleh dari pertemuan ini. Tiga, kalau ingin punya anak soleh solehat, jaga lingkungannya, jaga pergaulannya. Ini setan gepeng kata Ustaz tadi. Ini paling bahaya. Ini paling bahaya. Kalau ingin aman, sterilkan pergaulannya, sterilkan lingkungannya, teman-temannya dikontrol dan seterusnya. Anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi wa kullu qarinin min muqaranin al-badih. Kalau mau tanya tentang seseorang, jangan tanya tentang seseorang itu. Karena semua orang pasti punya salah. Semua orang pasti punya kekurangan. Cuman kalau ingin tahu dia orang baik atau orang jahat,
tanya siapa perkumpulannya, siapa yang biasa dia duduk, siapa yang dia biasa kumpul, itu akan mencerminkan dia orang baik atau orang jahat. Kalau seumpama dia kumpulnya sama asatid, sama orang-orang soleh, sama ulama, walaupun dia orang biasa, insya Allah jadi orang baik. Kebalikannya, walaupun dia ustadz, walaupun alumni pesantren, walaupun, cuman kalau perkumpulannya, lingkungannya gak bagus, habis. Karena pergaulan lingkungan itu sangat menentukan untuk masa depan. Makanya pentingnya didirikannya pondok-pondok pesantren. Salah satu hikmahnya kalau belajar di mana tempat bisa. Cuman kalau di pondok-pondok pesantren seperti ini atau di pondok-pondok yang lain, itu lebih steril. Dari teman-teman pergaulan yang negatif, itu dijaga sama guru. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya menjaga pergaulan daripada anak. Al-mar'u ala dini khalili, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu tergantung agama temannya. Kalau agama temannya baik, agamanya bagus, insya Allah dia ikut bagus. Cuman kalau agamanya jelek, alhamdulillah, oh anak saya tidak pernah keluar rumah, beb. Oh anak saya di kamar terus. Zaman sekarang kena setan gepeng ini. Periksa. Kalau sampai cinta sama anak, periksa. Tidak apa-apa dikata jahat, tidak apa-apa dikata keras, tidak apa-apa. Saya cinta sama anak saya. Bukan berarti nggak boleh dikasih ini HP, kasih HP, kasih laptop, supaya tidak jadi orang katrok, supaya nggak ketinggalan zaman. Cuman dikontrol, cuman dicek, dilihat, diawasi. Siapa temanmu di Facebook, siapa temanmu di WhatsApp, siapa temanmu, semua di sosmednya dikontrol. Kalau emang kita cinta sama anak sih, kita nggak apa-apa, kasih. Semua fasilitas dikasih, kalau emang kita mampu dikasih. Cuman jangan sampai lepas Berapa banyak sekarang, Pak? Kita lihat di televisi atau kita lihat di sosmed kejadian-kejadian. Anak lebih milih teman daripada orang tua. Anak lebih nurut teman daripada orang tua. Orang tua ngomong apa gak digubris sama anak. Orang tua ngomong apa gak dihiraukan sama anak. Yang penting saya mau ikut teman. Yang penting saya mau ikut komunitas saya. Alhamdulillah, men. Kalau sudah salah pergaulan, habis. Ingin selamat, pergaulannya disterilkan, lingkungannya disterilkan. Insya Allah menjadi anak yang soleh. Gambarannya, contohnya, kalau sampean pakai baju wangi, pakai parfum, banyak parfum. Cuman sampean main ke tempat sampah, tahu? Bajunya dikasih parfum banyak, cuman mainnya di tempat sampah. Walaupun tidak eker-eker sampah, atau eker-eker, tidak mainan sampah, korek-korek sampah. Bajunya dikasih parfum banyak, cuman mainnya di tempat sampah. 1 jam muter di sini. Keluar, kira-kira bau apa? Hilang, parfumnya hilang, bau sampah. Karena tempatnya tempat sampah. Lingkungan menentukan. Sebaliknya, sampai tidak pakai baju, sampean pakai baju, cuma tidak pakai minyak wangi. Cuman sampean masuk ke toko minyak wangi. Tidak usah beli minyak wanginya, sampean muter di situ 1 jam. Toko minyak wangi. Sampai keluar, bawa apa? Bau wangi. Karena tempatnya harum. Tempatnya minyak wangi. Lingkungan itu menentukan. Kalau ingin aman, sterilkan lingkungan anak-anak. Jaga kontrol pergaulan daripada anak-anak. Kalau ingin punya anak soleh, ini yang sekarang sangat miriskan sekali. Membahayakan sekali. Sekarang banyak orang tua lepas kontrol. Sekarang banyak orang tua ngasih fasilitas kepada anak. Cuman, alhamdulillah, ingin punya anak soleh-solehat, ayo kita sterilkan, jaga lingkungan pergaulan daripada anak-anak. Yang terakhir, yang paling inti daripada semuanya, kalau ingin punya anak soleh-solehat, kalau tadi yang pertama apa? Kalau ingin punya anak soleh-solehat, kasih contoh yang baik kepada anak. Yang kedua, kalau ingin punya anak soleh-solehat, apa itu? Jaga lingkungan pergaulan. Yang ketiga, ini inti dari semua intinya. Apa itu? Kasih makan yang halal. Makanan yang halal, wahai bapak-bapak, kepala rumah tangga. Kalau kerja yang halal, kalau ingin punya anak, keluarga yang sakinah wa mawaddah warahmah, istri taat kepada suami, anak taat kepada orang tua, kasih makanan yang halal. Man akal
الحلال أطاعت جوارحه sya'am abah wa man akala al-haram asad jawarihahu sya'am abah, kata Nabi sallallahu alaihi. Siapa orang yang makan halal, anggota badannya akan berbuat taat mau tidak mau. Kalau makanan kita halal, Mbak, yang kita kasih kepada anak-anak itu akan halal, dengan sendirinya hasil dari makanan halal itu nanti akan berbuat baik, berbuat amal soleh. Waman akal haram, kebalikannya, naudzubillah, siapa orang makan haram, asad, maksiat kepada Allah, sa'am aba, mau tidak mau pasti berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu. Makanan jaga, anak, Pak, keluarga kita nggak tahu apa yang kita kerjakan di luar sebagai orang laki-laki, para rumah tangga. Cuman kalau sampean cinta sama keluarga, sampean cinta sama istri, sampean cinta sama anak, jaga makanan yang masuk ke perut keluarga kita. Jangan semua barang dari luar masuk kasih ke anak. Jangan semua barang masuk kasih ke keluarga, hati-hati. Tinggal nyeselnya nanti. Anak saya kurang ajar, sudah saya didik ke pondok pesantren, sudah saya belajar, sudah saya suwuk ke dukun ini, kurang ajar, tetap kurang ajar karena onderdeernya rusak. Bahan bakarnya nggak pas. Saya kasih contoh sampean. Sampean sekarang mobil yang paling mahal apa? Pajero, Alphard, Pajero ya. 4 miliar, 5 miliar. Sampean baru beli dari dealer, baru keluar dari dealer, mobil baru, masih bagus, sesuai aturan pakai kan. Kalau mau pakai bahan bakarnya pakai bensin pertamax minimal. Kalau bisa di atasnya lagi, di atas pertamax. Ini sampean kasih apa? Solar. Mobil bagus, sampean isi solar atau sampean isi minyak tanah. Kira-kira bisa jalan mobil? rontok. Yang salah mobilnya atau orangnya? Orangnya. Karena bahan bakarnya tidak sesuai aturan pakai. Kita oleh Allah SWT dikasih badan, ini ada bahan bakarnya, Pak. Bahan bakarnya itu makanan. Kalau bahan bakarnya tidak sesuai aturan pakainya, maka akan berbuat perbuatan jelek, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti mobil itu. Kalau sampean kasih bensin, jalan. Nikmat, bagus. Bisa dinikmati, bisa dipakai. Diambil manfaatnya. Cuman kalau dikasih minyak tanah, dikasih minyak goreng, dikasih uli, bahan bakarnya, hujan. Walaupun mobil bagus model apa, kalau sumpama bahan bakarnya jelek, maka alhamdulillah nih. Inti dari semuanya, kalau ingin punya anak yang halal, ingin punya anak yang soleh-solehat, kasih makanan yang halal. Anak terima, Pak. Sampean mau kasih buah-buahan, dimakan sama anak. Sampean mau kasih sayuran, dimakan sama anak. Sampean mau kasih roti, dimakan sama anak. Cuma yang tanggung jawab orang tua, terutama seorang laki-laki kepala rumah tangga. Kalau enggak, naudzubillah min. Fenomena di akhir zaman sekarang, istri kurang ajar sama suami, anak kurang ajar sama orang tuanya. Dari mana sih? Makanya ada kepala mengatakan, idza dhahabatil uquq ja'atil uquq. Tatkala hak sudah hilang, sudah pergi, ja'atil uquq, maka kedurhakaan pasti akan datang. Tatkala seorang suami tidak bisa membimbing kepada istri, jangan salahkan istri durhaka kepada suami. Tatkala seorang anak durhaka kepada seorang orang tua, maka jangan salahkan anak durhaka kepada orang tua. Karena itu juga ada andil orang tua tatkala gagal menjadi seorang anak. Kul ma syi'ta fa bimislihi ta'mal. Makan semaumu. Yang jelas bagaimana kamu makan, nanti perbuatanmu sama dengan apa yang kamu makan. Dalam artian apa? Kalau makanan bagus, sesuai dengan ajarannya Nabi, bahkan sunnah-sunnahnya Nabi dipakai semuanya, nanti perbuatanmu hasil daripada makanan tadi yang kau makan akan berbuahkan hasil yang amal soleh. Cuman sebaliknya, kalau makanan yang kamu makan, kalau yang kau konsumsi tadi itu makanan-makanan yang syubhat atau bahkan haram, naudzubillah min dzalik, jangan salahkan kalau nanti hasilnya buah daripada makanan tersebut perbuatan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga makanan. Paling inti daripada semuanya, walaupun dipondokkan di mana, walaupun dibelajarkan dimanapun, kalau sudah salah bahan bakar, tidak akan bisa masuk ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 perkara ini. Kalau ingin punya anak soleh-solehat, ayo kita amalkan daripada 3 perkara ini.
insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak saleh, solehat, berbakti kepada orang tua. Rabbi manfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatin dan bidani. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang banyak. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana. Demikian baik yang tadi disampaikan oleh Abdullah bin Abdul Rahman dan Askar. Mudah-mudahan dan Allah kita semua dan diterapkan diaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, saya sudah wawancara, mohon maaf yang sebesar-besarnya di awal sampai akhir. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر الحمد لله
ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الظلام يرفع لي شرح حالي يرفع لي شرح حالي ألا يا الله يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الظلام يرفع لي شرح حالي يرفع لي شرح حالي
وسلم وبارك عليه. بسم الله. Wis dah. Ya wis please. Alhamdulillah barakallahu fiik.